Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat T-News Channel. Hari ini kita kehadiran Ketua Yayasan Pendidikan, Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Riset Indonesia, ya, YAPRI. Jadi singkatnya YAPRI, Bapak Dr. Asep D. Darmawan. Beliau adalah pendiri, founder, sekaligus juga sebagai ketua yayasan. Nah, kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan sejarah dan perkembangannya SMK YAPRI yang ada di Sumedang ini. Seperti apa? Nah, kita coba langsung ngobrol. Gimana Pak Asep terkait dengan kok bisa-bisanya ada Bapak mau bikin sekolah di kampung yang jelas-jelas kalau bisa dilihat marketnya nggak ada gitu. Silakan. Siap. Jadi terima kasih Pak Rauf di News Channel. Jadi memang itu adalah sesuatu yang di luar prediksi normal lah ya. Pertama waktu tahun 2010 di Jatinunggal itu kalau ada sekolah itu sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Memang kampung, kemudian jalan juga masih jelek, kemudian siapa kira-kira yang akan sekolah gitu? Nggak kepikir gitu. Tetapi memang ini adalah sebuah pekerjaan yang tulus. Latar belakang pendidikan saya dari SMA itu kan dari SPG, kemudian diploma, kemudian S1, S2, S3, dokter. Jadi kalau tidak memiliki sekolah kayaknya aneh gitu. Maka saya punya obsesi itu satu. Yang kedua, latar belakang saya melihat bahwa daerah saya itu waktu itu masih daerah terbelakang ya. Dalam artian rata-rata lama sekolah masih rendah. Orang mau menyekolahkan ke Sumedang itu kan memerlukan biaya tinggi. Jadi sebenarnya sebelum mendirikan sekolah itu walaupun secara tidak sempurna itu ada riset juga. Ya, ada riset sederhana lah. Riset sederhana. Jadi apapun yang kita lakukan itu memang ada riset sederhana. Jadi kan dalam kehidupan itu ada riset yang memang by design, pakai teori metodologi yang sempurna, memang itu penelitian. Tetapi kalau misalnya tadi model pendirian sekolah itu ada riset sederhana. Ya tadi ada short analysisnya dilakukan gitu ya. Tapi memang cukup di dalam pikiran, dia tidak perlu diomongin ke orang kan gitu. Nggak ada market gitu. Jadi kalau dari sisi tantangan sangat luar biasa. Pernah di berita di T-News itu bahwa dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang bernilai ya, ada kan gitu. Sekarang jumlah siswanya berapa? Ya alhamdulillah kita ada setiap kelas itu ada 2 rombel ya. Ada 2 rombel belajar ya, 6 rombel ya. Kembali Pak Rauf tadi bahwa latar belakangnya gitu. Jadi masyarakat masih sangat kesulitan sekolah. Kemudian mereka itu kalau mau sekolah ke Sumedang itu mereka harus membutuhkan uang yang banyak. Maka saya buat di situ. Dan awalnya tahu nggak Pak, ada 9 orang. Itu juga kita ngejar dari setiap rumah gitu. Kita di Olo gitu ya, di Olo. Jadi waktu pertama kali SMK YAPRI berdiri itu siswanya 9 orang. 9 kemudian jadi 11. Turun jadi 9. Kemudian ke sini ada 1 kelas. Terus bertambah, tingkat kepercayaan masyarakat tinggi. Awal-awal itu kan kita ikut di SD ya, karena memang mendesaknya. Jadi penerimaan siswa baru harus ada, sekolah belum ada ruangannya, guru juga kita ngambil dari mana saja yang ada. Akhirnya belajar selama 1 tahun 2 tahun di sekolah. Kemudian kita bangun sekolah, dan alhamdulillah sekarang bangunan ruang kelasnya sudah lumayan, sekolah kita sudah punya, lab komputer kita udah punya, lab motor sudah punya. Ya untuk wilayah timur alhamdulillah sudah terbaik. Jadi itu yang kita banggakan, dan semua lulusannya sampai hari ini tidak ada yang nganggur. Jadi ada yang bekerja dan ada yang berusaha. Itu ceritanya Pak. Jadi yang 9 orang ini berarti dia menjadi pelaku sejarah. Pelaku sejarah benar. Dan mereka sekarang ada yang sudah berhasil, ada yang sudah di Singapura bekerjanya. Itu kan kebanggaan bagi
bagi. Ada rencana untuk bikin film kayak film Laskar Pelangi gitu Pak Asep, jadi anak yang 9 ini gimana mereka perjuangannya, tiba-tiba sekarang sekolah udah bagus, kemudian mereka sudah pada berhasil Ya, gitu. belum lah, cuman gini, bahwa mereka itu selalu bercerita kepada guru-guru bahwa dulu itu sekolah kita itu dari sawah, kemudian sekarang itu bisa bagus lah. Jadi untuk wilayah timur di kampung cukup bagus lah, kita bisa bangga. Baik, ke depan Pak Asep rencananya tadi baru 2 rombel ya, dua jurusan ya. Ke depan apakah nanti akan ada rencana pembukaan jurusan baru atau memang seperti apa? Nah, ke depan itu kita memang dari sisi jadi sisi rombel, lalu dari sisi rombel mudah-mudahan bisa bertambah, tahun ini bisa bertambah. Kemudian ya kalau sekarang selalu 2 kelas, nanti mudah-mudahan bisa 3 kelas. Ya. Memang persaingan sekarang makin berat karena sekolah jadi banyak. Jadi setelah kita buat, orang lain pada buat juga sekolah gitu kan. Walaupun memang orang lain jumlah siswa belum begitu banyak. Jadi dari sisi jurusan kita akan perbanyak, kemudian nanti kita ada misalnya jurusan pariwisata kita akan kita buka. Kemudian ke depan itu kita juga mempersiapkan di situ juga di komplek itu akan kesatuan akan buat LPK tahun ini, lembaga kursus dan pelatihan kerja. Kemudian kita juga akan mempersiapkan untuk pendirian PAUD ya, tapi PAUD-nya yang berkualitas lah. PAUD mahal, walaupun di kampung saya akan buat PAUD mahal. Kemudian SMP plus dan SD ke depan. Dan mudah-mudahan dalam masih di wilayah satu komplek ya? Dan ke depan nanti kita akan buat rencananya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan, akan buat pesantren Pak Rauf. Jadi mohon doanya dari para ini netizen, para pemirsa di YouTube TV channel, doakan kami mudah-mudahan nanti ada boarding school di situ. Jadi pesantren plus sekolahnya. Kemarin saya dapat info kalau SMK Yapri itu mau bikin kerjasama dengan Jepang ya? Iya. Nah itu gimana itu ceritanya? Kok bisa kayak gitu? Nah itulah luar biasa. Jadi memang kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik itu sudah semakin bagus pada SMK Yapri. Kita juga dengan produsen sepeda motor juga kita kerjasama. Dan terakhir kita sekarang sudah beberapa kali rapat dengan perusahaan Jepang. Jadi mereka itu penyalur tenaga kerja, dan kita anak-anak SMK Yapri yang lulusan kelas 12 itu nanti dididik oleh mereka selama proses pendidikan tambahan dulu ya. Tambahannya beberapa bulan, bahasa Jepang terutama dan lain-lain. Kemudian diberangkatkan dan mereka tidak perlu bayar karena memang dibayarnya nanti dicicil dari gajinya mereka itu oleh mereka. Jadi dilakukan oleh kita bekerjasama dengan OS Serena Jaya. Apa namanya? OS Serena Jaya. Itu perusahaan Jepang di Indonesia. Jadi mereka menyalurkan tenaga kerja Indonesia di perusahaan Jepang, baik yang di Jepang maupun yang di Indonesia. Jadi ada perusahaan Jepang yang di Indonesia juga mereka yang menyalurkannya. Nah, si OS Serena Jaya itu dari mulai proses pelatihan termasuk dipantau sampai pengembangan karirnya. Jadi kalau sudah ini berbeda dengan agent untuk TKI itu beda ya? Beda kayaknya karena ini lebih profesional sampai pengembangan profesi dari misalnya tadinya pekerja kasar kemudian jadi supervisor itu dipantau mereka. Jadi ada pengawasan dari mereka. Pengawasan. Jadi berarti ada reportnya lah gitu. Jadi selalu ada perkembangan reportnya. Kalau misalnya keluar dari sini juga mereka bisa mencari ke tempat yang lain. Informasi yang kita peroleh seperti itu. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Mantap. Nah, sahabat News, SMK Yapri itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asep, selain saat ini menyediakan alumni yang memang sudah bisa langsung bekerja, kalau tidak bekerja mereka juga bisa wira swasta karena memiliki skill yang memang sangat mumpuni untuk melakukan wira swasta seperti itu. Plus terakhir ada satu program yang tadi disampaikan sama Pak Asep adalah program kerjasama dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia untuk menyalurkan alumninya itu untuk bisa bekerja di Jepang. Tapi mereka sebelum bekerja di sana mereka juga akan ada pelatihan dan ini free ya, untuk mereka free ya. Jadi kalaupun ternyata nanti di belakang kali itu ada biaya-biaya untuk proses ini, itu hanya akan akan dibebankan dari mereka
dari hasil mereka bekerja. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus ya buat para alumni di Yapri. Mungkin juga ini menjadi bekal bagi para adik-adik yang saat ini sekolah di SMP. Mau seperti apa nanti ke depan, pastikan pilih sekolah-sekolah yang memang berkualitas, sekolah yang memang memikirkan masa depannya, bukan hanya sampai di situ aja. Pak Asep, terkait dengan alumninya itu, mereka kalau misalnya, kan tidak selamanya orang keluar SMK itu kerja atau wira swasta ya. Ada juga mereka yang mungkin pengen pengen kuliah nih gitu. Ada ya. Ada juga. Bahkan kemarin misalnya bagi anak yang tidak memiliki kemampuan secara finansial tetapi ingin kuliah, nanti kita juga bisa salurkan. Jadi nanti misalnya ada beberapa perguruan tinggi yang nanti menawarkan ke kita untuk beasiswa. Tahun kemarin juga kita ditawarkan, tetapi memang untuk tahun kemarin tidak ada yang minat ya. Nah, tahun ini rencananya ada beberapa siswa yang minat ke perguruan tinggi. Nanti kita tawarkan apakah nanti misalnya di universitas negeri atau di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta yang memang mereka dibiayai oleh pemerintah. Kan sekarang memang ada beasiswa ya dari pemerintah, asal memang prestasinya bagus dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang bisa. Mudah-mudahan bisa. Oke, sip. Saudara, kita akhiri dulu perbincangan kita dengan Pak Dr. Asep Darmawan, Ketua Yayasan dari Yapri Sumedang. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang SMK Yapri, Anda bisa buka websitenya, atau mungkin Anda bisa menghubungi nomor yang nanti akan tercantum di kolom keterangan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.